Bisa ndak kita sarjana tidak punya ijazah? Nah, salah paham lagi nih lah. Nggak ada hubungan sama itu, nggak ada hubungan. Saya berlepas diri, bukan tanggung jawab saya. Kita lebih bangga melihat anak kita jadi kontraktor, meskipun yang dia curi adalah uang MBG. Prabowo 4 kali pak. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Aku capek garaga. Apa kau dapat itu capek? Bapak-bapak, istrimu cerewet, malas masak, ngabisin duit aja, nggak menghormati mertua. Ada pilihan? Minimal ketika kau tengok ceramah Das Atlatif, ketawa-ketawa. Tapi tolong jawab dengan jujur. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR ndak terpilih caleg? Bisa, bawa kursi sendiri. Beling-beling. Jika bapak ibu mau lihat masa depan bapak di kabar, lihat anak kita sekarang. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa sekarang banyak perempuan lawan suaminya? Kenapa kau tahu Ustadz, saya pelakunya? Ibu-ibu percayalah, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam politik. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara siang ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Maka 10 golongan orang yang dimusuhi setan, satu diantaranya adalah para pendakwah. Kenapa? Karena dia musuhnya karena membocorkan rahasia setan. Maka dia goda kita, ndak usah kau datang, tengah hari capek, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, kau bisa nonton di YouTube ceramahnya. Alhamdulillah, karena ada Pak Rektor akhirnya kita datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah kena godaan. Nah, ibu yang bilang, simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan dulu ya, kita dengar ceramah ya. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi saya mau rekam Ustadz, tidak bisa saya hafal. Don't worry, itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh ada kamera. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, jangan cemas, nonton YouTube Gaspol Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Kalau ibu follow artis, apa ibu dapat? Jelaskan saya. Apa ibu dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang. Memangnya kok dikasih ikut? Hai guys, kita lagi makan kepiting. Emang dia kirimi kita? Bapak-bapak kalau follow artis, apa bapak dapat? Apa? Habis amal. Kelihatan dada, kelihatan paha, enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat saja. Tapi kalau kau follow ulama, satu, kau dapat ilmunya, bisa paham agama dengan benar. Kau amalkan lagi ilmunya, dapat lagi pahala. Disebarkan lagi di grup WhatsApp, dapat lagi amal jariah. Maka yang belum follow Das Atlatif, follow Das Atlatif. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kita muliakan orang tua kita, Pak Dekarwo, yang insya Allah selalu dirahmati, dilindungi Allah. Yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga beserta seluruh staf Universitas Hasanuddin. Sengaja ibu perhatikan atau tidak? Yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu namanya Bapak. Jadi insya Allah dimuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Satu, kenapa Pak Rektor ngundang saya? Apakah saya paling cerdas di sini? Tidak. Apa karena saya paling paham agama? Saya tahu di sini banyak orang gontor. Lalu kenapa ada saat latih? Karena saya yang paling banyak follower saya. Itu aja alasannya, tidak ada yang lain ya. Dua, kenapa sih setiap orang sambutan selalu ada Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa selalu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Saya mau tanya, ibu-ibu, ada ndak di sini mau saya kasih uang 2 miliar tukar dengan ginjal? Mau ibu? Berarti bukan 2 miliar yang mahal, ginjal. Tuan-tuan, bapak makan rujak cingur, itu demi Allah di situ ada racun. Mata kita tidak bisa membedakan mana racun mana tidak. Allah hadirkan ginjal. Untuk apa? Memisahkan ini racun, keluarkan melalui 3 jalur. Belakang, depan, air keringat, dan napas. Maka orang kalau rusak ginjalnya, hitam tubuhnya. Kenapa? Penuh racun. Tadi makan Pak, kita bisa bedakan mana kerupuk yang lama dan baru. Apa dengan mata? Tidak. Saraf. Bapak sudah tua ini. Saraf. Dan hebatnya lagi nih gigi, Allah batasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut, gondrong sudah semua mulut kita. Dan saya yakin ketika mulutnya Pak Rektor gondrong, tidak ada yang pilih, termasuk istri beliau. Iya toh? Baru-baru menang Spanyol. Saya Spanyol, tersingkir Argentina. Ayo, apakah Yamal yang hebat? Apakah Ronaldo yang kuat? Tidak. Tapi karena Allah kasih tungkai yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa dia main bola kalau tidak bisa bengkok lututnya? Iya kan? Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu bisa lihat saya yang ceramah dengan enak, melihat mimik saya, gestur saya? Kenapa? Karena Allah kasih mata yang sehat. Itu kamera saya mahal. Saya mengajar mata kuliah fotografi di Unhas. Punya kamera tidak cukup, harus tahu ilmunya. Harus ditahu berapa megapiksel kekuatan kamera kita, berapa jarak antara objek dengan lensa kita. Mesti ditahu berapa kekuatan cahaya antara dalam dan outdoor. Itu harus ditahu. Bapak punya kamera gini, tidak punya ilmunya. Ustadz, foto Ustadz, setengah badan. Betul setengah badan, pusat ke bawah. Iya, tapi apakah itu kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar Bapak punya kamera tidak ada mata. Dan hebatnya lagi di mata Pak, autofokus. Tidak perlu Bapak putar-putar. Siapa ya? Oh Pak D. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Tukar-tukar istri kita Pak. Kenapa ini malam lain-lain? Ternyata security. Iya toh? Iya. Ibu-ibu, saya yakin ada semua handphonenya di sini. Mau saya kasih iPhone 17 Max Pro 2 tera. Mau ibu? Mau? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana memang? Ayo. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana suara istri, mana mantan. Coba kalau istri yang menelpon lalu kita kira mantan, kau ungkap semua rahasia Pak. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mata sehat, kaki sehat, ginjal sehat, jantung sehat, cukup? Tidak. Mesti ada iman. Kurang apa kayanya Fir'aun? Kurang apa elektabilitasnya Fir'aun? Sampai sekarang masih dikenal Pak. Kurang apa populernya Fir'aun? Sampai sekarang orang kenal Pak. Kaya, kekayaannya masih dicari di Mesir.
cakep pak, orang boleh bilang handsome boy, tapi karena tidak punya iman, Allah laknat itu Fir'aun. Mana buktinya Allah laknat? Sampai sekarang ini tidak ada satupun warga Fakultas Ekonomi UNER mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh, padahal dia populer, raja, ada namanya. Cukup sampai di situ? Tidak. Dalam Quran ditulis Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50, ada harapan masuk neraka, juga ada harapan masuk surga. Iya kan? Fir'aun tidak punya iman, sehat, terkenal, gagah, kaya, tidak ada imannya, hina dia pak. Sebaliknya, tidak terkenal, dia hamba sahaya, dihina, tukang sisir, tapi karena punya iman, Allah muliakan. Siapa? Masyita. Waktu Nabi Isra Mi'raj, ya Jibril, bau harum, baru aku dengar, baru aku cium harum ini. Apa arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Para malaikat? Bukan. Lalu siapa di Jibril? Jibril menjawab, itu rohnya Masyita dan keluarganya. Cukup sampai di situ pengarahan? Tidak. Allah muliakan Masyita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan di dunia namanya Masyita. Jadi yang menentukan iman. Biar profesor kalau tidak ada iman pak, tidak ada guna. Emang nanti dikubur apa pangkatmu terakhir? Tidak, iman. Karena iman inilah Pak Rektor ulang tahunnya Fakultas Ekonomi bikin pengajian. Supaya apa? Iman. Temanya ini pak, menguatkan spiritualitas, meneguhkan integritas, dan membangun kepemimpinan unggul yang berdampak bagi bangsa dan peradaban, seperti judul disertasi. Orang komunikasi ini pak, judul ini tidak terlalu efektif, bingung saya. Baik saudara-saudara sekalian, jadi kita hadir di sini ingin iman pak, panggilan iman. Mau kalau pak ibu-ibu bisa disebut tadi Pak Rektor, ini biasa kalau pengajian begini Ustadz sepi ibu-ibu. Kali ini ibu-ibu ramai karena ada mau. Kalau ibu mau lihat Das Latif, kecewa bu. Pendek, hitam, ceper, PC. Kok tengoklah muka saya ini bu. Lebih gagah Pak Karwo. Betul beliau gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu semua mau foto sama saya toh. 1, 2, poin kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saya tidak disenang rektor di Unhas, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada. Pindah ke UNER. Iya toh? Iya. Bapak-bapak ikut pilkada, kalah, ada pilihan? Ada pak. Tanding lagi akan datang Prabowo 4 kali pak. Ayo sedulur-sedulur pergi merantau ke Sulawesi. Sulawesi gak nyaman, kata orang Banjar. Di Sulawesi tidak enak, ada pilihan? Ada. Mulai deh. Iya, balik ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Nggih? Nggih? Iya pak. Bapak pergi merantau ke Malaysia, di Malaysia tidak nyaman, ada pilihan, balik ke Indonesia. Saya tidak disenang sama gubernur, tidak ada tempat lain yang bisa, ada pilihan? Ada pak, pensiun dini, selesai urusan. Ayo ibu-ibu, suami nakal, tidak bertanggung jawab, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menutupi salah. Samakah aku yang dijual orang, hingga sesukamu
kau lakukan itu, kau berarti saya yakin yang hadir di sini orang tua, Pak. Nggak ada mahasiswa. Karena ini lagu zaman dahulu kala, Pak. Tapi lagu macam itu jauh lebih terhormat daripada lagu mak-mak sekarang. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara. Apa kau dapat itu capek? Putar ke kiri nona, sekarang kanan kiri kanan kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan kiri kanan? Ada pilihan. Suami tidak tanggung jawab, ada pilihan. Balikkan saya ke orang tuaku. Bapak-bapak istrimu cerewet, malas masak, ngabisin duit aja tidak menghormati mertua, ada pilihan? Ada, Pak. Dua, ganti atau tambah. Iya toh? Iya. Maknanya saudara-saudara sekalian, menderita di dunia masih ada harapan. Menderita di dunia tidak mungkin kau menderita 24 jam. Minimal ketika kau tengok ceramah Dasat Latif ketawa-ketawa. Iya. Tapi tolong jawab dengan jujur. Ketika masuk kubur dan tidak nyaman, ada pilihan? Ada pilihan? Enggak. Masuk kubur ketemu malaikat, enggak enak, balik dulu deh. Begitu Bapak balik, viral satu dunia, Pak. Dan begitu Bapak datang lagi mengajar, enggak ada yang mau masuk ke fakultas, Pak. Maknanya ketika menderita di kubur enggak ada pilihan. Senang tidak senang, tinggal kau di situ, enggak boleh kau keluar. Alhamdulillah. Nabi memberita gembira. Nabi memberitakan berita gembira. Meskipun engkau sudah dikubur, ada 3 amalmu yang bisa terus mengalir meskipun engkau sudah jadi tulang belulang, yang kita kenal dengan amal jariah. Apa itu amal jariah? 1, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, saya mau tanya, Bu, jawab ya. Bisa ndak anak kita jadi kapolres kalau bukan polisi? Bisa? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR ndak terpilih caleg? Bisa, bawa kursi sendiri, beleng-beleng. Iya kan? Ayo, ayo. Bisa ndak kita sarjana tidak punya jasa? Nah, salah paham lagi nih ya. Nggak ada hubungan sama itu, nggak ada hubungan. Saya berlepas diri, bukan tanggung jawab saya. Anda yang mengarahkan pikirannya. Ayo. Bisa ndak anak kita jadi dokter ndak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi tentara ndak pernah daftar tentara? Ndak mungkin. Tapi tolong jawab. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun ndak ada sekolah? Bisa. Bisa. Sayangnya iblis berhasil membelokkan kita sehingga kita lebih bangga anak kita jadi anggota DPR meskipun kita ndak pernah lihat dia sholat. Kita lebih bangga melihat anak kita jadi kontraktor meskipun yang dia curi adalah uang MBG. Ibu-ibu, saya mau tanya, Bu. Ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami? Jangan harap, Bu, kawin lagi, Bu. Oh, ada kawan saya di Makassar, Pak Rektor, dia bilang jelek betul itu temanku, Ustaz. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, kawin lagi. Belum lagi kering kuburnya dia kawin lagi. Lebih hebat temanku, masih hidup istrinya dia kawin. Ayo, Bu. Siapa yang doakan, Bu? Siapa? Anak. Ayo, bapak-bapak kalau meninggal, siapa yang doakan? Siapa yang doakan? Teman. Jangan percaya, Pak. Lihat itu grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal anggota grup, jangankan baca doa, ketik doa aja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Dia tidak baca doa itu. Dia tidak baca doa. Ayo, siapa yang doakan kita? Anak. Tuan-tuan yang saya muliakan, jika bapak ibu mau lihat masa depan bapak di kamar, lihat anak kita sekarang. Kalau bapak ngintip di kamarnya, scroll, hati-hati, Pak. Hati-hati.
Kalau bapak tidak pernah tengok anak datang ke pengajian majelis taklim, hati-hati mulai sekarang. Anak kita gadis tidak pernah kita tengok dia datang ke pengajian, hati-hati. Lihat anak-anak kita sekarang kalau pergi kubur, bukan berdoa, update status, OTW ziarah kubur. Hai guys, sampai di kubur bukan baca doa, update status, goodbye daddy. Hati-hati pak, hati-hati bu. Anak itulah investasi kita. Sayangnya orang tua lebih sibuk jaga handphonenya daripada jaga anaknya. Maafkan saya bu, kalau anak putus sekolah karena tidak ada biaya, ini bapak-bapak yang bertanggung jawab, karena dia cari nafkah. Tapi kalau ada anak salah didik, nih ibu-ibu yang bertanggung jawab. Kenapa? Laki lebih banyak di luar cari nafkah, istrilah yang mendidik anak. Jangan harap anak kita sopan ngomong kalau ibu kasar kepada suami. Dia tiap hari dilihat dimaki-maki bapaknya di depan matanya, jangan harap anak akan sopan berbicara. Perempuan zaman sekarang diajar oleh drakor, diajar oleh dracin, diajar oleh sinetron, diajar oleh telepola untuk melawan suaminya. Perempuan zaman sekarang diajar oleh drakor, diajar oleh dracin, diajar oleh sinetron, diajar oleh telepola untuk melawan suaminya. Tolong jawab ibu, mau ibu terima atau tidak terserah. Bu, ada yang tanya, Ustadz kenapa sekarang banyak perempuan lawan suaminya? Karena dia pandai cari uang. Apa hubungannya Ustaz? Saya tanya bu, kalau misalnya suami gajinya 4 juta, ibu kemudian punya dapur MBG, penghasilannya 1 bulan 50 juta, suami 5 juta, kira-kira ibu masih hormati suamimu? 100% aja gaji suami kau pegang, kau ndak hargai suamimu, apalagi kalau kau sudah punya duit. Itulah sebabnya Islam yang wajib cari nafkah laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan cari duit, potensi lawan suami. Akhirnya apa? Sibuk jaga handphonenya suaminya daripada jaga anaknya. Baru datang bukannya, gimana kabar mas, capek, nah mana HP-mu? Langsung HP diperiksa. Bu, kalau ibu periksa HP, apa yang ibu dapat? Apa yang ibu dapat? Saya bilang sama istri saya, Pak Rektor, mamanya cek, ini HP-ku, kau mau apa? Kalau kau lihat tanda-tanda lope, kau mau apa? Kau minta janda? Yakin kau bisa janda? Kamu yakin mampu jadi janda? Oke, anggaplah kau mampu jadi janda. Kau yakin mampu dapat lebih baik dari saya? Sudahlah, lebih kau jaga anakmu. Dosaku kau tidak tanggung, tapi kalau anakmu sesat, kamu akan tanggung di akhirat. Itulah sebabnya ibu-ibu dulu begitu selesai menikah, tidak ada pikiran lain kecuali ngurus anak dan suaminya. Maka meskipun tidak ada sekolahnya di kampung terpencil, anaknya bisa jadi profesor, anaknya bisa jadi ulama. Kenapa? Karena ada ibunya yang selalu menjaga anaknya. Mudah-mudahan balik ini bu, berhenti jaga HP-nya suami, jaga anak bu. Ibu kasih HP, dia kasih ibu 1, masih ada disembunyi 2. Kenapa kau tahu Ustadz saya pelakunya? Apa? Mending jaga anak. Ada anak kita gadis, mending kita jaga. Ada cowok yang suka, ndak mungkin kita larang. Makin kita larang, makin dia semangat. Lalu gimana? Temani dia jalan. Repot, jangan jadi ibu kalau ndak mau repot. Jadi gadis selamanya. Ya memang ibu harus repot. Anak ndak ujuk-ujuk langsung jadi ustadz. Enggak, doakan anak kita. Maka anak adalah amanah, bukan hanya untuk dilahirkan, tapi untuk dididik. Alangkah bahagianya begitu kita sudah pensiun, anak kita 5, tiap bulan 1 anak 2 juta dari anak kita, 10 juta gaji pensiunnya ibu. Begitu ibu sudah berpurna tugas, anaknya musyawarah. Mulai hari ini tidak boleh lagi ibu mikirkan sembako, tidak boleh lagi bapak mikirkan sembako. Kita semua tanggung jawab mengurus orang tua. Tiap tahun diajak umroh,
Dan itu hanya bisa terjadi kalau anak kita baik agamanya. Kalau dia cerdas tidak baik agamanya, dia akan mempermalukan keluarganya. OTT, korupsi. Tuh. Maka Bu, didik nah, gimana cara mendidik anak? Silakan baca psikologi pendidikan, baca hasil riset di Eropa, tapi keliru kalau tidak membuka Quran. Quran mengajarkan buka surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Pertama ajarkan akidah. Dari kecil anak kita TK ajarkan akidah melalui lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya, ganti. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Nah, Tuhan di Indonesia ada 6, tapi Tuhanmu Allah. Lain dari Allah bukan Tuhanmu, tapi kau tidak punya hak menghina Tuhannya orang. Kita paham? Pahamkan sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pasti ada yang baru tahu 7 anaknya Nabi. Dari situ kan tahu. Cuma sayang lagu anak-anak kita apa? Lagu tidak masuk akal. Lagu itu metode dakwah. Anak-anak kita lagunya tidak masuk akal. Setiap ada kamu bergetar rasa hati. Genit betul. Zaman kecil kita kan lagu-lagunya mendidik. Ajarkan dakwah agama melalui lagu. Sudah itu ajarkan etika sopan santun. Ibu saya Bu tidak ada sekolah. Sekarang usia beliau 87 tahun. Waktu saya kecil itu sampai cara duduk pun kalau kita pergi rumahnya orang diajar. Kau tabe-tabe tidak boleh kau lewati rumahnya depan orang. Ketika bicara dengan orang lebih tua dari kamu, jangan tatap matanya, tidak sopan. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Siapa yang didik? Handphone. Pulang dari ini, ayo kembali. Perbaiki cara mendidik anak kita. Karena itulah investasi kita. 2. Satu, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua yang akan menolong kita di alam kubur adalah harta yang telah kita sedekahkan. Saya mau tanya lagi Bu-ibu nih. Bu, kalau misalnya ibu lebih dulu meninggal, kira-kira siapa yang pakai emas berliannya Ibu? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu Bu. Waktu ibu meninggal dia menangis, kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya Bu? Aku tidak bisa melanjutkan hidupku. Dia ambillah kita punya cincin. Ini cincin pernikahan dulu Bu. Tidak mau keluar dikasih sabun. Lepas itu dia kabur lagi kita punya gelang. Ini waktu kita menikah. Ulang tahun pernikahan saya belikan kau emas Dubai. Dia ambil lagi kita punya kalung. Ini dulu waktu kita pergi umroh, saya belikan rasakan. Terakhir gigi palsu pun dia buka. Dia bungkuslah itu emas sambil menangis. Cepat sekali kau tinggalkan saya sayang. Dia simpan dalam laci. 3 bulan kemudian dia pergi reuni. Ketemu temannya yang sudah janda. Bagaimana kabar? Saya janda, saya juga duda. Oh, akhirnya ketemu. Dia pergi ambil kembali gelangnya ibu, cincin dan rantainya. Dia bungkus pakai kain pink. Dia ikat pita warna merah jambu. Dia bawa ke si janda. Dek, sudah mati yang punya. Ambil sudah ini. Daripada diambil ibu emasnya sama janda, mending ibu sedekahkan ke anak yatim. Bawa ke masjid kita yang lagi bangun di kampung. Saya bilang Pak Kade, sama ibu-ibu yang kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya ndak usah kau pakai emas asli, karena biar palsu orang juga ndak percaya palsu. Iya toh? Masa istri rektor palsu? Asli itu. Iya, maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli. Bawa ke saudara kita yang lagi menuntut ilmu agama di pesantren. Ibu-ibu juga yang miskin, gak usah kau pakai yang asli. Biar asli orang juga ndak percaya. Sudah. Dari mana dia dapat itu? Masa pegawai honor bisa pakai? Lebih baik pakai yang palsu, yang asli, tabung untuk pendidikan anak kita.
Kenapa orang sekarang malas sedekah? Bukan karena miskin, tapi duitnya habis untuk selera hidup. Ibu-ibu dulu, meskipun gaji suaminya tidak jelas, tapi dia punya sumbangan di masjid. Dia punya mampu dia pergi umroh, mampu dia pergi haji, punya rumah. Sekarang gaji jelas suami istri, kok tidak punya rumah. Kenapa ibu-ibu dulu pandai nabung dan ada sedekahnya? Karena gaya hidupnya yang sederhana. Ibu-ibu dulu kan cuma 3 tuh anunya pancinya. Coba lihat ibu-ibu dulu, 3 aja itu pancinya. Panci masak air, masak nasi, goreng. Dan rajin meskipun 3 panci tiap hari masak. Sekarang ibu-ibu 19 pancinya. Panci anti lengket, panci anti gores. Dan di mana dia simpan? Di dindingnya. 19 pancinya enggak pernah masak. Iya toh? Air pun dulu kalau mau ada tamunya dia masak. Sekarang semua pakai yang beli. Gajinya ala kadarnya. Akhirnya habis pinjol. Habis duitnya tidak ada untuk sedekah. Gajinya ala kadarnya. Akhirnya habis pinjol. Habis duitnya tidak ada untuk sedekahnya. Belum lagi gaya hidupnya. Pak, belikan saya jilbab. Jilbab tidaknya masalah, suaminya belikan. Efek setelah beli jilbab jadi masalah. Masa jilbab aja Pak, tidak serasi dengan bajunya. Nah, dibelikan lagi baju. Masa tidak ada tasnya Pak, dibelikan lagi tas. Masa tidak sesuai dengan sepatuku, dibelikan lagi sepatu. Yang mestinya cukup 1, lebihnya jadi sedekah untuk kau nikmati di kuburmu. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang mulia karena dia pelit. Mau bukti? Saya tanya, ibu-ibu, senang rektor pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak-bapak senang dekan pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang teman pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah ke rumah aja pelit, padahal dia juga pelit Pak. Dermalah Pak, bersedekah. Tolong carikan saya di Surabaya ini yang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bersedekah. Nah Allah pasti ganti. Siapa yang bilang? Quran. Kau sedekah ibarat menanam 1 biji. Yang 1 biji itu tumbuh 7 bulir. Yang setiap bulirnya mengandung 7 buah. 100 buah. Artinya apa? 1 batang 100 biji buahnya kali 7, 700. Allah balas 700 kali lipat. Itu janji Quran. Yang penting hakul yakin. Jangan sedekah betul enggak? Betul enggak? Enggak itu. Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka, saya ganti, saya akan ganti. Saya bukan mau takabur, ini motivasi. Saya tidak kaya Pak. Tapi alhamdulillah sudah 4 masjid saya bikin. 1 masjid nama bapak saya, 1 masjid nama ibu saya, 1 masjid nama saya, bukan Das Atlatif, Darus Sa'adah. Kemudian 1 lagi di kompleks saya. Dan setiap Jumat makan gratis hampir 700 bungkus. Nggak ada pungut biaya, nggak ada celengan. Biasa orang bilang, kok bisa? Ya saya juga bingung, kok bisa? Allah akan menolong kita Pak. Ibu-ibu percayalah, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana ini. Berdermalah Bu, berderma. Jangan berharap nanti anak. Iya kalau anak ingat kita. Bapak-bapak ada harta Pak, berderma. Jangan sampai bapak mati meninggal mendadak, istri masih muda dia kawin lagi. Begitu dia kawin lagi, suami kita uang tabungan, suami barunya dia pakai beli Harley. Begitu dia pakai Harley, dia boncenglah istri kita, pakai motor barunya. Lalu dia bilang suaminya, di mana kuburnya mantan suamimu? Dia bilang, lewatlah kau di kuburan. Lewat di kuburan, karena dia tanya di mana, karena dia lagi memeluk, tidak mau dia lepas tangannya. Mana kuburnya? Dia tunjuk pakai kaki Pak. Itu kuburnya suamiku. Pakai Harley ditunjuk. Hati-hati Pak, bersedekah. Hati-hati, sedekah. Yang ketiga, saya ulang ya. Pertama, anak yang 2, 3, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tidak usah jadi ustaz. Saya mau jadi ustaz, tidak usah berat Pak. Gimana caranya?
urus ustadz. Saya bilang sama orang-orang kaya, Pak Haji, Bapak nggak usah jadi ustadz, urus ustadz. Paling biaya hidupnya 1 bulan 3 juta. Selama 3 juta itu dia gunakan, Bapak dapat pahala seperti pahalanya itu ustadz tanpa mengurangi pahala ustadz. Ibu-ibu, Bu lihat, oke, berapa biayanya itu Pak Imam? 1 bulan, sekian gajinya di masjid. Tidak usah masjid yang gaji, saya yang gaji. Sama dapat ilmunya itu. Ibu-ibu dapat ceramah di masjid, sebarkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Percaya ada saatnya nanti kita akan berkata ketika di pengadilan depan Qadhi Rabbul Jalil, alhamdulillah, untung tiap hari saya sebarkan konten dakwah. Inilah yang memperberat timbanganku. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Mana ada orang tidak ada dosanya, Pak? Mana ada orang? Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini depan saya semua ini. Muka-muka penuh dosa juga kita, Pak. Ini yang bicara, banyak juga dosaku, Pak Rektor. Apalagi kalau saya pergi jogging, habis amalku, Pak. Baru turun dari mobil sebelah kanan ketek, mundur ke depan pantat, maju lagi dada, habis amal saya. Kata mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Lalu kenapa orang masuk surga? Karena kebaikannya, amalnya lebih berat daripada dosanya. Maka kesimpulannya, kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan banyak dosa. Kalau yakin banyak dosa, harus lebih banyak lagi amal kita supaya ditimbang lebih banyak kebaikan. Maka ilmu yang bermanfaat. Tuan-puan yang saya hormati, 3 ini, anak yang soleh dan soleha, sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, berkumpullah ketiganya di kampus. Inilah tempatnya berkumpul. Ustadz, apa hubungannya anak? Anak yang soleh dan soleha tidak mesti yang dilahirkan dari perut ibu. Kalau harus yang dilahirkan ibu, gimana yang tidak punya jodoh? Tidak punya harapan untuk didoakan? Bagaimana mereka yang punya anak, suami tapi tidak punya anak? Siapa yang doakan? Anak dimaksud di sini, meskipun dia tidak dilahirkan, mahasiswa kita diajarkan kebaikan. Kebaikan itu dia pakai cari nafkah dan hidup. Selama ilmunya dipakai, maka kita dapat pahala. Itulah anak kita. Maka jangan mengajar karena pangkat jabatan gaji, tapi ngajarlah kita karena kita melihat ini ladang amal anak soleh buat saya. Bayangkan berapa banyak pahala yang dia dapat guru-guru saya. Saya tadi pagi di grup dosen komunikasi saya sebar, hari Jumat itu hari sedekah. Sedekah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu diantaranya, saya bilang kita doakan guru-guru kita yang sudah arwah. Saya bisa dakwah konten-konten metode dakwah ini karena guru-guru yang sudah arwah. Mudah-mudahan guru-guru kita diterangi kuburnya dengan ilmu yang kita berikan. Maka ibu jangan cuma mengajar, tapi didik. Kita lihat anak gadis sempit-sempit bajunya, saya tegur kalau saya, Dek, kau cantik baju begitu, Dek, tapi kau siksa saya. Kenapa Ustaz? Saya suka lihat ini. Bohong saya kalau saya tidak suka. Kau hancurkan saya punya memori. Jadi pengen Ustaz, ya sudah, di luar aja dia, kau absen tapi di luar saja. Minggu depan kalau pulang kau tidak boleh lagi absen. Itu namanya mendidik. Jangan cuma datang mengajar. Kalau cuma datang cari gaji, dapat gaji, ya Allah, mana pahalaku 30 tahun jadi dosen ekonomi? Mana pahalaku menjadi akuntan? Kata Allah, kau bukan cuma cari gaji dan cari muka sama rektor. Kau sudah dapat mukanya rektor toh? Bagaimana cara mengamalkan itu? Setiap mau keluar rumah, bacalah doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Langkah kaki kanan, bismillahi tawakkaltu ala la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, keluar rumah orang gini, kaki kanannya 1 pahala, kaki kirinya dihapus dosa kecilnya. Jadi kalau bapak sampai di kampus mutar-mutar, Pak, berapa pahala bapak dapat, Pak? Apalagi kalau jalannya begini. Masya Allah. Jadi jangan kita lihat anak kita itu sebagai ladang untuk cari duit, tapi kita ladang amal mendidik dia. Anak kita di rumah paling 2, tapi anak didik kita di kelas 1, kelas 40 sampai 60 orang, itu ladang amal buat kita. Yang kedua, apa? Sedekah. Sedekah itu tidak selalu duit. Sedekah itulah ilmu. Sedekahnya para ulama, ilmunya. Sedekahnya orang kaya, hartanya. Sedekahnya para pejabat, jabatannya. Itu sedekah. Maka ketika mengajar, niatkan sedekah. Ilmu yang bermanfaat. Itu lagi. Maka berkumpullah ketiga-tiganya ini. Maka merugi kalau kita datang mengajar, hanya datang
untuk cari pangkat, jabatan, dan gaji. Kalau selama ini kita lakukan, ayo kembali luruskan niat. Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niat. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau saya bilang, Dek, tolong kasih saya gelas, maka dia akan kasih saya gelas, ya kan? Dek, kasih saya gelas, dia kasih saya gelas. Tapi begitu saya bilang, Dek, tolong kasih saya air minum, maka ada airnya ikut gelasnya, ya kan? Iya. Kalau bapak niat hanya cari gaji, gaji dapat, akhirat lepas. Tapi kalau niat lillahi ta'ala, dunia dapat, dunia akhirat. Nah, inilah kesimpulannya judul yang terlalu panjang tadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.